Misalkan kita bicara diabetes atau kencing manis, itu kan adanya di lambung. Terlalu besar berat atau beban lambung akibat rasa manis olahan yang masuk, maka diperbaiki keseimbangannya dengan yang pahitan. Kan rasa itu kan banyak, ada manis, asin, pedas, ya, asam, ya. Nah, kalau Anda yang pernah nyobain kunyit itu kan rasanya apa? Pahit loh, pahit. Ini rasa aslinya dia kunyit. Makanya kalau saya biasanya minum herbal, minum rimpang kayak begini, saya lebih senang dengan rasa aslinya, jangan tanpa atau nggak ditambah apa-apa. Ya, nih pahitnya dia ini. Nah kan gini, lihat ini pembahasannya. Setiap rasa tadi akan mempengaruhi tentara yang ada pada tubuh kita. Tentaranya kan, rajanya siapa? Hati. Kan dia punya tentara. Tentaranya siapa? Organ, sistem, semua itu kan tentaranya dia tuh. Ya, kalau hati sudah bermasalah, kalau lagi sedih, lagi marah, nggak bisa makan, nggak bisa merasakan rasa. Jadi seperti hilang, rasa tuh hilang kalau lagi bermasalah ininya. Oke? Maka rasa-rasa tadi Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi kita, mudahkan atau mungkin saya kelompokkan saja dengan yang gampang saja ke organ. Ya. Maka Allah menciptakan mereka-mereka ini memiliki rasa. Oke. Nah, rasa-rasa ini sebenarnya fungsinya apa? Membersihkan, menjaga organ-organ tadi. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya berarti mudah dong, mudah kita untuk memperbaiki kalau kita kembalikan ke rasa aslinya. Ya, ini pahit misalkan, ini kan pahit nih. Pahit itu urusannya sama apa? Sama jantung. Rasa pahit itu dia sebenarnya dibutuhkan sama atau mungkin sangat dibutuhkan untuk jantung. Tinggal Anda baca kunyit itu kan kerjanya salah satu di jantung. Gitu cara mikirnya. Ya, makanya kesesatan lambung itu, perut kita itu ketika terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan, misalkan makan yang manis-manis, maka obatnya yang pahit-pahit. Sensasi rasa itu kadang-kadang diberikan oleh pikiran kita dan diberikan sinyal awalnya dari perut. Maka ada suatu waktu kita kok pengen makan pedes ya, ada satu waktu kita pengen makan asin ya, ada suatu waktu kita pengen makan yang kecut asam, ada yang suatu waktu kita pengen makan manis misalkan. Maka rasa tadi Anda kembalikan ke produk aslinya, ya, yang Allah ciptakan untuk mengembalikan keseimbangannya mereka. Ya, dan tiap rasa-rasa tadi itu hubungannya sama organ. Tadi saya cerita ini kunyit itu hubungannya sama jantung, pahit dia. Kemudian ini apa lagi? Ini pari juga jantung, tapi juga bukan jantung saja, karena biang kerok masalah, misalkan kita bicara diabetes atau kencing manis, itu kan adanya di lambung. Terlalu besar berat atau beban lambung akibat rasa manis olahan yang masuk, maka diperbaiki keseimbangannya dengan yang pahitan. Gitu. Lalu ada lagi apa? Banyak. Kadang-kadang tiba-tiba kita pengen makan pedes, ya, pedes atau panas, ya. Maka Allah ciptakan jahe, Allah ciptakan ini. Itu maksudnya. Inilah yang nanti akan lagi-lagi mengembalikan keseimbangan pada organ-organ yang bermasalah. Jahe. Makanya kalau semakin banyak ketakseimbangan di situ, bisa jadi akan semakin banyak yang kita perlukan. Tapi ada tapinya. Kita juga harus jaga-jaga. Misalkan, kan ini kan cabai nih, ini cabai. Cabai ini sama cabai ini kan beda. Beda apa? Beda pedesnya. Ya, beda apa lagi? Beda vitamin C-nya. Yang lebih banyak vitamin C yang mana? Nah ini. Tapi kan nggak semua orang bisa makan. Makanya, ya kalau saya misalkan lagi makan apa ya, makan sate atau apa gitu, biasanya saya minta cabenya sama bawangnya dibanyakin. Ya, karena itu sumber seratnya di situ, sumber vitamin C-nya, sumber antioksidannya situ.
ya. Termasuk juga sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran yang berbagai macam rasa atau bahkan nggak ada rasa. Maka sebenarnya karedok itu, itu karedok. Karedok itu sebenarnya kan kalau kita rasakan di karedok ada rasa apa aja? Pedas ada kan? Dari bumbunya apalagi? Asem. Terus pedas apa panas dari kencur kan? Jadi semakin banyak ya rasa asli yang Anda makan dari makanan tadi yang berasal daripada rasa asli, maka semakin sehat dia. Gitu. Ya. Tinggal nanti kita perlu itu tadi kan sudah saya bilang bahwa godaan makanan itu kan ada iblis yang mantau kita. Bisa jadi yang dimakan gak benar atau benar tapi berlebihan. Contoh, madu sehat, madu bagus, tapi madu tetaplah madu. Kenapa madu tetap madu? Karena dia gula. Gula berlebihan tetap nanti dalam tubuh kita sama nasibnya kayak gula pasir. Dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, maka dalam Islam ya konsep paling gampang untuk mempertahankan hipo dan hiper tadi adalah konsep Nabi SAW, jangan berlebihan. Itu aja. Jangan berlebihan. Nih misalkan asam, oh bagus. Asam buat apa? Buat liver. Ya, asam itu buat liver. Ya, maka yang asam-asam itu dia akan memperkuat kerja organ liver. Kalau tadi kan kolbu itu hati kita, kalau liver itu sebelah sini. Ya. Kemudian ada rasa apa lagi? Asin. Ya. Kenapa sekarang banyak orang menyalahkan garam? Sebenarnya garam nggak salah loh. Dia adalah rasa yang Allah ciptakan. Kalau benar rasa itu harusnya dan tidak berlebihan, maka tidak akan ada masalah insya Allah. Tapi masalahnya sekarang garam yang ada sudah diapain? Diolah, diputihkan, dikasih anti lengket. Jadi sudah banyak bahan kimia. Makanya garam yang asli yang ada di lautan atau mungkin gunung apa segala macam, Himalaya atau sisa segala macam itu kalau dimakan dalam jumlah yang benar, itu yang kita butuhkan. Jangan tinggalkan garam dan jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan oleh gula. Paham ya? Jadi sekarang orang ketakutan garam luar biasa, padahal itu ulahnya gula. Ya, jadi jangan tinggalkan garam. Maka saya di rumah ya kalau sebenarnya sudah kita sering praktekin kok, misalkan kita makan buah ya, makan buah kadang-kadang seringnya kan enaknya buah itu, coba lihat, ada makan buah langsung gitu-gitu aja dimakan rujak gitu ya, atau Anda makan buah yang buah tadi Anda taburi garam di situ, beda loh rasanya. Di perut kita lebih adem, lebih enak di perut kita. Ya, apalagi si buah tadi itu dicampurkan dengan lada hitam misalkan sebagai sensasi pedesnya. Gitu loh. Jadi kalau saya biasanya kalau makan buah itu ada buah potong gitu ya. Mau rujak juga nggak apa-apa, ada garamnya, ada lada hitamnya, aduk aja semua itu. Udah bikin kenyang. Kenapa? Sebenarnya sensasi rasa kenyang itu ya diberikan oleh mineral-mineral ini. Jadi orang yang banyak makan karbo olahan tuh nggak bakal kenyang-kenyang. Bawahnya pengen makan lagi, pengen makan lagi. Ya. Seperti itu. Sampai jam berapa, Bu? 11. Jadi tadi sudah asin. Asin kemana? Ke ginjal. Ya. Dan ginjal itu kaitannya sama reproduksi. Makanya kan. Kalau yang biasanya garamnya kebanyakan gitu kan, istilahnya itu mau kawin lagi, bahasa gitu kan. Ya kalau ditelusurin dari bahasa ilmunya, ya ginjal tuh urusannya dengan reproduksi. Iya. Ya, maka sekarang nih lagi banyak urusan ginjal. Ya. Bagaimana cara menjaga ginjal? Ya, makan yang bisa menguatkan ginjal. Ya, dan stop yang mengurangi atau mungkin menyebabkan ginjal itu lemah. Sama prinsipnya, disbiosis tadi sama. Ya, gula segala macam seperti itu, ya. Kemudian apalagi misalkan asin misalkan. Jadi misalkan ketika Anda makan buah yang dikasih garam tadi itu ya buat lambung bagus, buat ginjal juga oke. Atau memang ada beberapa jenis herbal-herbal yang memang dia punya fungsi atau peran untuk menguatkan ginjal. Contohnya apa? Alang-alang. Ya, karena alang-alang itu bagus tuh.
ya. Kemudian serai itu bagus tuh. Biji-bijian juga lumayan, tapi jangan berlebihan, ya. Itu akan menguatkan ginjal. Lalu, ya, dia ada rasa asin, manis. Manis itu perginya kemana? Ke lambung. Ya, semua yang manis itu pasti akan memberikan sensasi bahagia. Coba aja. Maka orang yang ada masalah lambung, pencernaan, pasti ada kaitan dengan masalah perasaan. Pasti itu, karena memang kaitannya begitu. Ya, tapi jebakannya dia si manis ini, kalau dia berlebihan, nah lagi dia yang dimakan itu nggak benar, maka ya dia akan melemahkan ini. Dia akan melemahkan ini. Ya, maka manisnya manis yang asli, manis yang alami, seperti madu, kurma, apa segala macam gitu ya, atau buah-buahan silakan aja. Ya, itu manis. Ya, kemudian manis asam sudah. Jadi rasa itu yang dibutuhkan sebenarnya. Ya. Jadi nanti pernah kan saya cerita, misalkan ada nanak beras gitu ya. Beras kan gula sebenarnya. Supaya ada rasa yang berlimpah dalam beras tadi, ya. Bagaimana caranya? Cemplungin apa? Masukin bawang merah, putih, lada hitam kayak nasi liwet, tapi nggak pakai santan, ya. Atau dikasih minyak dalam itunya, itu seperti pembahasan kita kemarin kan tentang cuka seperti itu, ya. Jadi supaya berasnya penuh dengan rasa. Jadi kalau hidup tuh banyak rasanya, enak. Termasuk kehidupan kita tuh kalau datar-datar aja nggak seru. Makanya Allah kasih ujian kan. Seperti itulah, ya. Lalu ada juga sekalian makanan-makanan yang memang khusus ya, memberi efek memperbaiki mood ya. Yang pertama itu namanya kan sudah kenal ya, mungkin prebiotik ya. Prebiotik itu makanannya mereka. Apa saja prebiotik? Macam-macam, yang bawang-bawangan itu termasuk prebiotik. Ya, kurma itu termasuk prebiotik. Ada beberapa jenis itunya makan, karena serat itu sebenarnya nggak bisa dicerna oleh pencernaan kita, nggak bisa. Yang bisa mencernanya kemudian memecah menjadi molekul ya, gula apa segala macam, itu bakteri itu. Ya, artinya sekarang ya, kalau kita mau memperbaiki mood kita, mau menjaga si raja ini tetap dalam kondisi damai, bahagia, sejahtera dia, dan tidak susah hati dia, maka kasih makanannya dia. Makanan itu berupa rasa, itu yang pertama. Yang kedua apa? Probiotik. Probiotik itu apa? Moodnya. Jadi probiotik itu apa ya? Mikroorganisme hidup. Ya, sekarang udah banyak yang jual tuh. Nah, konsep nanti ya, saya sangat yakin, dan sekarang udah mulai juga kok, ke depan itu ada namanya pangan fungsional ya. Jadi yang kita makan itu punya efek secara kesehatan, bukan cuma sekedar makan doang ya. Itu namanya pangan fungsional ya, dan itu biasanya nanti akan masuk bakteri di sana. Sekarang udah banyak sebenarnya, mungkin sadar nggak sadar sudah banyak tuh. Ada yogurt ya. Yogurt itu ternyata saya baca dari beberapa penelitian, itu ternyata memang salah satu negeri di Eropa, saya ingat Bulgaria atau Hungaria, itu yang rutin sekali mereka mengkonsumsi yogurt itu ternyata punya usia harapan hidup yang tinggi-tinggi, sehat-sehat, jarang ada penyakit buruk. Termasuk juga ada salah satu kawasan di Jepang, atau saya provinsi mungkin, kalau nggak salah namanya Okinawa. Okinawa itu salah satu provinsi yang juga menerapkan prinsip makanan dalam surat Abasa. Apa dia banyak makan? Biji-bijian. Biji-bijian, dia mengurangi hewan kaki 4, mengurangi bukan nggak makan. Ya, dia banyak makan ikan dan sayur, serta di Okinawa itu juga orang di sana sangat familiar dengan kunyit. Dikit-dikit kunyit, permen kunyit, minuman kunyit, semua kunyit. Dan ternyata kunyit itu salah satu
rimpang yang punya efek anti aging, anti penuaan. Jadi kalau nanti kapan-kapan kita bahas ini nih, masya Allah, Anda akan jatuh cinta sama mereka. Saya udah ngelihat banyak sekali orang yang ngandalin rimpang gini doang, itu masya Allah. Tapi ingat, dia minum dengan keyakinan ya, kata kuncinya itu, bukan minum dengan kecurigaan. Karena ada orang baru dikasih kunyit satu, sudah muncul berita dalam otak pikiran dia, ini bikin rahim kering. Ya kan? Curiga kan? Boro-boro dapat manfaat, dapat keburukan nanti. Ya, maka minumlah atau konsumsilah dengan baik sangka. Ya. Rempah rimpang itu, masya Allah. Ya, minum tuh tiap hari. Bapak-bapaknya misalkan di rumah Anda, dia biasanya minumnya kopi, Anda cemplungin jahe ke kopinya. Masya Allah, tuh bagus banget. Ini saja jahe tipis gitu ya. Jahe diiris tipis, masukin situ, itu efeknya bagus banget. Dan jangan kasih gula. Biarkan dia merasakan kepahitan hidup dari kopi itu. Kan kopi itu pahit, tapi bagus. Kopi itu menahan selera makan. Itu. Ya. Jadi kalau lagi nggak pengen makan, kalau lambung Anda kuat dengan kopi, minum kopi aja. Kalau nggak kopi apa? Tapi kopi bubuk asli ya, bukan kopi jagung, ya, sasetan itu. Atau teh hijau, kayu manis itu juga bisa. Itu probiotik ya. Ini probiotik. Jadi prebiotik atau probiotik itu ditambah dengan rasa tadi. Ya, kadang-kadang kalau saya pengen lagi makan buah itu kan saya campurin garam, saya campurin lada hitam, kadang-kadang saya teteskan atau saya ambil 1 sendok teh probiotik, saya campurin ke situ. Jos, efeknya luar biasa. Makanya happy terus, bahagia terus. Ini pagi sini saya sudah minum si bakteri itu. Kadang sudah minum bakteri. Kenapa? Ya mereka, masya Allah ya, kerjanya itu memang membahagiakan. Jadi ide muncul terus gitu kan. Dan itu ternyata ada penelitiannya, pernah dilakukan penelitian di Inggris. Itu ternyata orang-orang yang rutin mengkonsumsi probiotik atau living mikroorganisme atau mikroorganisme hidup punya mood yang stabil. Gitu. Ya. Makanya kan kita tahu salah satu minuman penghuni surga itu kan adalah minuman fermentasi. Ya, khamar kan. Di surga itu terkapit khamar yang tidak memabukkan. Ya. Itu caranya. Jadi supaya rajanya itu aman gimana? Nah, kesimpulan terakhirnya nih. Tadi kan perutnya, ininya, tapi yang paling harus kita lakukan agar si raja itu aman adalah jaga hubungan sama yang punya raja atau yang punya hati kita, itu Allah. Itu yang paling penting. Ya, jaga hubungan. Sering-sering ngobrol dengan sang pemilik hati. Ya. Sang pemilik hati yaitu Allah. Ngobrol dalam bentuk apa? Doa, ya, zikir kita, tilawah kita, itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga nanti apa? Anda suatu hari kelak ketika sudah stabil hatinya, raja sudah tenang, dia makanan pun tak tertarik, dia lebih senang berpuasa. Percayalah, raja itu kalau sudah benar-benar sebagai sosok raja yang benar, makan pun tak mau sering-sering, lebih senang puasa dia. Kenapa puasa? Karena puasa itu menenangkannya, menguatkan ininya, menguatkan pencernaannya. Itulah raja yang benar. Kalaulah dia mau makan, dia pilih-pilih makan. Ya, nggak sembarangan makan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga imannya. Emang ada urusan sama iman? Ada. Ya, makanan yang buruk, berlebihan segala macam itu ujung-ujungnya nanti perginya ke iman juga. Ya. Sayang, artinya kita sudah diberikan kesempatan, ada peluang oleh Allah, nggak memanfaatkan, sayang. Ya, seperti itu.